إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita yang biasa kita adakan Jumat pada maghrib pekan kedua, membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang ketujuh tentang pentingnya nasihat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Artinya agama seseorang tidak akan tegak kecuali harus adanya nasihat. Berikutnya kita bahas hadis yang ke-8 tentang perintah mengajak manusia untuk memeluk agama Islam, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan juga hadis yang akan kita bahas ini menjelaskan tentang haramnya darah dan harta kaum muslimin. Artinya orang yang sudah memeluk agama Islam, maka darah, harta dan kehormatannya itu terjaga, tidak boleh dirusak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau sahabat yang terkenal sangat juhud, alim, dan sangat bersemangat untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 1639 hadis diriwayatkan olehnya. Dan dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib
Kita mendoakan hanya dengan radhiyallahu an, karena bapaknya Ali yakni Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Perhatikan ucapan Rasulullah di sini. Beliau mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Dalam bahasa Arab, ungkapan ini disebut namanya fi'il mabni majhul, yakni kata kerja yang tidak diketahui fa'ilnya. Di mana Rasulullah mengatakan aku diperintahkan, tidak diketahui atau tidak disebut siapakah yang memerintahkan. Namun tentunya kita semua sudah mengetahui yang memerintahkan di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab, jika memang sudah diketahui fa'ilnya, pelakunya, maka boleh ditiadakan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu du'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan. Kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan, kita tahu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba adalah kata kerja fi'il mabni majhul yang tidak disebut fa'ilnya, tapi kita ketahui bahwa yang mewajibkan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini dapat kita pahami, apabila yang mengatakan umirtu, aku diperintah, nuhitu, aku dilarang, berarti yang memerintah dan yang melarang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kalimat tersebut diungkapkan oleh sahabat, misalnya ada sahabat yang mengatakan umirtu atau nuhitu, maka tentunya yang memerintahkan mereka adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Bilal, umirtu an usyaffi'a fil adzan wa an utira fil iqamah. Aku diperintahkan untuk menggenapkan bilangan azan dan mengganjilkan bilangan iqamah. Bilal mengatakan aku diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahlul hadis sepakat, apabila yang mengatakan umirtu atau nuhitu itu adalah para sahabat, maka hadis tersebut dikatakan sebagai marfu'un hukman, yaitu sampai kepada Nabi secara hukum. Baik, Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perhatikan ada kalimat uqatil, terjemahnya itu memerangi, bukan membunuh. Memerangi dan membunuh beda. Kalau yang namanya membunuh adalah izhaqun nafs, membunuh, menghilangkan nyawanya, melenyapkan nyawanya. Tetapi kalau memerangi belum tentu membunuh.
Bisa saja paksaan, memerintahkan, mengajak, ini bermakna memerangi. Nah, makanya sebagian orang ada yang keliru menerjemahkan kalimat uqatil. Makanya dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat. Ada qatala, ada qatala. Yang satu gak pakai alif, yang satu pakai alif. Qatala dengan apa? Qatal. Kalau qatala tanpa alif artinya itu membunuh. Tapi kalau qatala pakai alif artinya itu bukan membunuh, tapi apa? Memerangi. Karena fatal. Kalau kalimat qatala artinya itu membunuh. Seperti ada sebagian buku terjemah ketika menerjemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yada ahadan yamurru baina yadaik." Apabila salah seorang di antara kalian mendirikan salat, maka jangan biarkan orang lewat di hadapannya. Nabi mengatakan, fa in aba, jika dia tetap ngeyel lewat, falyuqatilhu. Artinya apa di sini? Maka bunuhlah atau perangilah. Perangilah. Sebagian ada yang menerjemahkan falyuqatilhu, maka bunuhlah. Repot. Bagi sholat berarti kita siap-siap bawa apa? Bawa pedang. Ketika ada yang lewat maka dibunuh. Nah ini ya keliru, terjemah yang sangat fatal. Bisa-bisa habis sholat kita dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Membunuh, salah kaprah dalam menerjemahkan. Yang benar, jika dia enggan artinya tetap lewat, maka perangilah. Perangilah itu enggak harus membunuh, bisa kita tahan, ya, yang penting kita halangi. Itulah indahnya bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu ketika pengucapannya itu salah, maka artinya pun sangat jauh. Ya, walaupun kalimatnya itu hampir sama. Seperti misalnya ungkapan bahasa Arab yang hampir sama tapi terjemahnya berbeda. Antara kalimat al-kibriya'u, al-kabair, al-kubra, al-akabir. Itu kan kalimat yang susunannya berasal dari 3 kata. Kabura. Tetapi kalau dia kalimatnya itu adalah al-akabir, berbeda dengan al-kibriya. Al-kibriya artinya sombong, al-kabair artinya dosa-dosa besar. Itulah indahnya bahasa Arab. Salah harokat saja itu memiliki perbedaan arti yang sangat jauh. Seperti misalnya seorang membaca ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kan hanya kepadamu lah kami beribadah. Tapi kalau dia tidak pakai tasydid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka terjemahnya itu hanya kepada matahari beribadah. Itu jauh berbeda. Atau juga firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Ada orang bacanya la in sakartum pakai sin kecil, artinya itu bukan bersyukur lagi. Apa artinya sakartum? Mabok. Jika kalian mabok, maka akan aku tambah mabok kalian. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan 3 hal. Yang pertama, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, ini disebut namanya syahadatut tauhid.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut namanya syahadatul risalah. Dan makna la ilaha illallah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, yakni di mana dia meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan selain Allah berupa pohon, batu ataupun yang lainnya adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Makanya ketika kita sudah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, maka kita harus betul-betul melaksanakan konsekuensinya, yakni meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena ya dalam ungkapan la ilaha illallah ini ada dua rukun. Yang pertama penafian dan yang kedua penetapan. La ilaha ini artinya penafian, peniadaan, yakni artinya kita harus meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua illallah disebut namanya al-isbat, di mana kita wajib menetapkan bahwa Rabb yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia pun harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Perhatikan ungkapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan wa yusallu, tetapi Nabi mengatakan wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat. Demikian pula uslub ungkapan di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk sholat, tidak mengatakan wasallu, sholatlah, tetapi dengan ungkapan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Sholat memiliki rukun-rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah. Maka menunjukkan kepada kita sholat dikatakan tidak sah kalau dia tidak memperhatikan rukun-rukun dan kewajibannya. Di antara rukun sholat misalnya tumakninah, diam sejenak. Ini merupakan rukun. Jika tidak dilakukan maka sholatnya itu tidak sah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Makanya nanti di bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita memperhatikan imam. Jika sholatnya tidak tumakninah, maka lebih baik kita tidak mengikutinya, karena itu merupakan rukun sholat. Kemudian yang ketiga wa yu'tuz zakat, sampai mereka menunaikan zakat. Iya, baik zakat mal maupun zakatul badan. Ya, zakat harta maupun zakatul fitr. Inilah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara. Ya, ini merupakan rukun Islam. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua apa tadi? Mendirikan salat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Jadi Nabi diperintahkan untuk mengajak manusia ya agar mereka melakukan tiga perkara ini. Kalau mereka sudah melakukan itu semua, apa kata beliau? Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jika mereka yakni manusia telah melakukan tiga perkara ini, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka darah mereka, harta mereka itu terjaga dariku, tidak boleh dirusak. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam.
kecuali jika dia melakukan pelanggaran yang memang harus dihilangkan nyawanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka memiliki konsekuensi. Yang pertama, dia tidak boleh dikeluarkan dari keislamannya. Tidak boleh dikeluarkan dari keislamannya. Kalau kita melihat ada orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat misalnya, atau ada orang yang ke masjid dia mengerjakan sholat, maka kita hukumi dia adalah siapa? Muslim. Kalau dia muslim, yang pertama kita nggak boleh sembarangan mengatakannya dia kafir. Nggak boleh sembarangan kita mengkafirkan dia, karena bisa jadi ketika kita mengatakan kepadanya kafir, kekufuran itu kembali kepada yang mengatakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala li akhihi ya kafir faqad raja alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, bisa jadi kekufuran itu kembali kepadanya. Iya. Jadi kafir mengkafirkan ini urusan besar yang menjadi hak syariat. Yang berhak kafir mengkafirkan adalah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita kafirkan Firaun, Qarun, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab? Karena memang Allah dan Rasulnya mengkafirkan mereka. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sampai ada bukti yang sangat jelas di mana dia menyatakan diri pindah agama. Dengan cara dia mungkin mengubah KTP-nya, dengan cara dia dibaptis misalnya, menyatakan untuk pindah agama, baru kita katakan dia kafir. Selama tidak ada burhan, bukti-bukti yang jelas, maka kita hukumi dia muslim. Nah, dan orang yang suka kafir mengkafirkan, mereka ini adalah kelompok siapa jamaah? Khawarij. Khawarij. Kenali di antara benih-benih pemahaman Khawarij yang mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Sampai-sampai Nabi mengatakan fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Apabila kalian mendapati mereka, perangilah, bunuhlah. Fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum. Karena sesungguhnya membunuh mereka atau yang terbunuh oleh mereka, maka baginya pahala yang besar. Nah, di antara akidah mereka bermudah-mudah dalam kafir mengkafirkan. Seperti misalnya pemerintah yang tidak mengikuti undang-undang Islam langsung dicap presiden kafir, polisi togut katanya, hanya berdalil dengan satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Padahal di sana masih banyak ayat-ayat yang lain yang tidak dikatakan kafir secara langsung. Bisa jadi kita katakan dia adalah zalim, fasik, dan yang lainnya. Ini konsekuensi yang pertama, hak yang pertama. Kalau dia muslim, kita tidak boleh apa? Mengkafirkan. Yang kedua, kalau dia muslim, maka hartanya, darahnya, kehormatannya itu terjaga. Hartanya,
darahnya, kehormatannya itu terjaga. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, dicuri, dirampok, dikorupsi, dan juga tidak boleh dirusak kehormatannya, difitnah, digibahin. Dia adalah muslim. Ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sangat marah kepada sahabat yang mulia Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah sahabat yang memiliki kedudukan mulia di sisi Nabi SAW karena melihat bapaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini apanya Nabi, jemaah sekalian? Orang yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi SAW. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada Zaid, sampai-sampai Nabi membawa Zaid yang masih kecil saat itu. Beliau mengatakan, mulai sekarang panggillah Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tetapi Allah larang. Nah, Usama ketika dia berperang mengejar seorang musuh, dikejar nih orang kafir, dikejar hingga akhirnya orang kafir ini tidak mendapati jalan lagi. Maka Usama sudah menghunuskan pedangnya. Mau kemana tuh? Udah gak ada jalan lagi. Nah, ketika Usama sudah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang ini mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usama mengira ini orang main-main nih. Ini orang nipu nih. Supaya tidak dibunuh, dia ngucapin asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengira kenapa tidak dari tadi aja dia ngucapin la ilaha illallah. Ya, agar dia tidak dibunuh dia mengucapkan kalimat tersebut. Ini kata Usama. Akhirnya orang ini pun dibunuh oleh Usama. Hilang nyawanya. Peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW. Ya. Nabi mengatakan kepadanya, ya Usama, kenapa engkau telah membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bagaimana engkau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana engkau telah membunuh orang yang sudah memeluk agama Islam? Kemudian Usama menyampaikan uzurnya. Barangkali mungkin dia hanya menipu dan yang lainnya. Apa kata Nabi? Hal syaqaqta qalbah? Hal syaqaqta qalbah? Apakah engkau sudah membelah hatinya? Usama setelah mendengar ucapan Nabi, beliau sangat sedih, menyesali perbuatannya. Seakan-akan beliau telah melakukan dosa yang sangat besar. Makanya di zaman Ali bin Abi Thalib ketika ada perang saudara, perang Jamal, perang Siffin, beliau tidak ikut serta ke dalamnya karena khawatir kalau dia terjun ke medan perang, yang dia bunuh adalah bukan orang kafir, tapi yang dia bunuh adalah seorang muslim. Iya. Demikian pula kisah ketika pembagian harta ghanimah setelah terjadinya perang Hunain, yang mana kita ketahui orang-orang Mekah diberikan ghanimah itu begitu banyak. Berbeda dengan orang-orang Madinah yang mereka hanya diberikan sebagian harta saja. Rasulullah SAW melakukan hal ini tentu ada tujuan, dalam rangka untuk melembutkan hati orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh untuk berlaku adil. Dia menganggap pembagian harta ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah tidaklah adil. Tentu ini adalah kalimat kufur.
Tentu yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu. Maka ada di antara sahabat, di antaranya adalah Khalid bin Walid. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarin, aku mau penggal lehernya ya Rasulullah. Dia berlaku tidak sopan." Dan Khalid mengatakan, betapa banyak orang yang mengerjakan sholat tapi hatinya kosong. Apa kata Nabi SAW? "Inni lam umar an a'kuba wa asyuqa butunan nas." Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek dan membelah hati manusia. Hati Nabi melarang, biarin. Dia adalah muslim, jadi tidak boleh ditumpahkan darahnya. Iya. Demikian pula tokoh munafik yang sangat masyhur namanya. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana permusuhan yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu membuat fitnah. Bahkan dialah yang memfitnah keluarga Nabi. Aisyah dituduh berzina. Ya, siapa yang menyebarkan orang ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah tokoh munafik. Apakah Nabi SAW mengeluarkan dia dari Islam? Tidak. Sebagai bukti, ketika dia meninggal dunia, Rasulullah tetap mau nyolatin. Dan juga anak-anaknya tetap mendapatkan warisan. Sementara di dalam Islam, ya, seorang muslim tidak boleh mewariskan orang kafir, atau sebaliknya orang kafir tidak boleh mewariskan seorang muslim. Baik, ini konsekuensi yang kedua. Kalau dia muslim, hartanya, darahnya, kehormatannya terjaga. Kemudian yang ketiga, kalau dia muslim, maka dia mendapatkan hak-hak persaudaraan. Hak-hak persaudaraan. Apa kata Nabi SAW di antara hak persaudaraan? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan, di mana kita wajib untuk mencintainya, menyayanginya, membantunya, menolongnya. Dan berlaku hak-hak muslim yang 6. Apa kata Nabi SAW? Hakul muslimi alal muslimi sit. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Di antaranya, kalau kita bertemu dengannya maka kita harus mengucapkan salam. Jika dia sakit maka kita menyenguknya. Ketika dia datang meminta nasihat maka kita harus menasehatinya. Ketika dia meninggal maka kita disuruh untuk menyolatinya, memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya. Itu kalau dia muslim. Iya. Jadi ini 3 konsekuensi kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Makanya dari 3 konsekuensi ini jamaah sekalian, kita tidak boleh saling bermusuh-musuhan sesama muslim. Cuek ketika ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, pertolongan. Bersikap acuh ketika saudaranya ada yang sakit, mungkin terkena musibah, ya, berarti dia tidak menjalankan apa yang menjadi hak-hak sesama muslim. Kemudian Nabi mengatakan di sini, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya seorang muslim itu boleh ditumpahkan darahnya, bahkan boleh dibunuh jika memang ada alasan-alasan yang mengharuskan demikian. Seperti apa? Seperti hadis yang nanti insyaallah kita akan bahas, di mana Rasulullah mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, as-saibu zani, orang yang sudah menikah dia berzina, maka hukumnya dia apa? Dirajam sampai mati. Yang kedua, wattariku lidini, orang yang murtad. Apa kata Nabi SAW? Man baddala dinahu
man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, yakni yang murtad, maka bunuhlah. Yang ketiga, wan nafsu bin nafsi, di mana dia melakukan pembunuhan, maka hukumannya diapain? Dibunuh, dikisos. Tapi tentunya yang melakukan hal ini semua, yakni menegakkan hukum kisos, menegakkan hukum rajam, membunuh orang yang murtad, ini tidak bisa dilakukan oleh setiap individu, tapi itu dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Ya, tidak bisa dikembalikan kepada setiap individu. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Nah ini, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Urusan hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya dari hadis ini ada satu kaidah yang sangat penting, ijra'ul hukmi 'ala zahir wallahu yatawalla sarair. Di mana kita menetapkan hukum itu secara zahir. Adapun urusan hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, maka kita hukumi dia adalah muslim. Urusan hatinya udah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Nabi mengatakan, wa inni lam umar an asyukka butunan nas. Aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek dan juga membelek perut manusia. Ya. Walaupun dia mungkin di dalam hatinya terdapat penyakit-penyakit kemunafikan, ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah secara umum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada faidah-faidah lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antara faidah, pelajaran penting dari hadis yang ke-8 ini, di mana Rasulullah mengatakan umirtu, aku diperintah, menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa dan beliau seorang mukallaf. Mukallaf itu terbebani dengan hukum-hukum syariat, sama seperti kita. Beliau tidak gugur dari menjalankan syariat-syariat Allah. Beliau tetap wajib mengerjakan sholat. Beliau tetap wajib mengerjakan ibadah puasa. Sehingga jika memang demikian, perkataan Nabi di sini, umirtu, aku diperintah, bantahan kepada sebagian orang yang memiliki keyakinan apabila ada orang yang sudah mencapai derajat tertentu, maka dia tidak wajib sholat lagi. Inilah ya tingkatan-tingkatan seorang dalam beragama, yang mereka istilahkan tingkatan yang pertama syariat, tingkatan yang kedua ma'rifat, tingkatan yang ketiga apa? Hakikat. Kalau tingkatannya masih dalam kategori syariat, maka dia masih tetap wajib sholat. Tetapi kalau sudah ma'rifat, hakikat, sudah tidak wajib sholat lagi. Ya mereka katakan atau disebut sebagai wali.
Kenapa mereka sudah tidak wajib sholat lagi? Karena Allah sudah bersatu dengan dirinya. Maka ini jelas keyakinan yang kufur zaman sekali. Keyakinan yang kufur. Kenapa? Karena Nabi saja, orang yang sudah dijamin masuk dalam surga, dijamin bebas dari neraka, beliau masih mengerjakan sholat. Bahkan kita mendengar sampai Rasulullah mengerjakan sholat kakinya itu bengkak. Ya, padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berilmu, tidak gugur baginya syariat. Baik, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ba'da sholat isya. Yang ada pertanyaan silakan dipersiapkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-8 ini, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata dan berbuat kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang beliau ucapkan adalah petunjuk, hidayah, sehingga apa yang beliau ucapkan itu hendaknya kita jadikan sebagai pedoman, walaupun dalam keadaan beliau bercanda. Dan beliau terkadang bercanda, dan candanya itu adalah wahyu. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, anta tumazikuna, engkau terkadang bercanda. Fahal naktubu kullama taqul, apakah perlu kita mencatat setiap apa yang engkau ucapkan? Nabi mengatakan, la yakhruju minhu illal haq, tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Dan juga Allah tegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia ucapkan bukan berdasarkan nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi mengatakan di sini, umirtu an uqatilan nas, menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya jihad. Jihad merupakan bagian dari Islam. Jihad merupakan puncak dari syariat Islam. Dan syariat jihad belum terhapus, tidak seperti yang disampaikan oleh sebagian orang. Katanya jihad sudah tidak ada. Maka jihad masih ada hukumnya. Bahkan lihatlah bagaimana Rasulullah dan juga para sahabatnya, mereka berlomba-lomba untuk bisa berjihad di jalan Allah. Namun pada saat ini belum ada hal-hal yang mewajibkan kita untuk berjihad. Karena di antara syariat jihad, yakni harus ada izin dari pemerintah, pemimpin. Dan jihad itu sendiri ada yang bermakna khusus dan ada yang bermakna umum. Jihad bermakna umum, yakni kita mencurahkan segala kemampuan, baik perbuatan, ucapan, dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, ini bagian dari jihad. Kita membantah kesesatan merupakan bagian dari jihad. Mengajak manusia kepada kebaikan, melarang kemungkaran, ini adalah jihad. Adapun jihad secara khusus yaitu
turun ke medan tempur, ke medan perang dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Maka perangilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang wajib untuk kita perangi adalah kafir harbi, bukan sembarangan orang kafir. Adapun kafir zimmi, kafir muahad, yang mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita tidak boleh memeranginya. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah, kekufuran, kesyirikan, dan agama semua milik Allah. Fa in intahau, jika mereka bertaubat, ya maka diterima taubatnya. Nah, dan tentu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang kafir ini bukanlah menjadi tujuan utama. Sekali lagi, tujuan utama berjihad itu bukanlah menghilangkan nyawa, bukanlah membunuh orang-orang kafir, tetapi li'la'i kalimat Allah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Rasulullah dan para sahabatnya ketika berangkat jihad, mereka tidak serta-merta langsung memerangi orang-orang kafir, tapi mereka tempuh dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah mendakwahi. Kalau mereka terima, maka tidak ada jihad, tidak ada peperangan. Kalau mereka tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka diberikan pilihan. Kalau tetap tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka wajib untuk membayar apa? Jizyah. Ya, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi tidak serta-merta langsung membunuh mereka. Kemudian juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah, yang menjadi parameter seseorang itu dikatakan sebagai muslim. Bahkan kalimat la ilaha illallah merupakan kunci surga. Orang yang mengucapkan kalimat ini pasti dijamin masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin dia masuk neraka, tetapi pada akhirnya, pada ujungnya dia pun masuk surga. Kalimat ini merupakan afdalul zikr, zikir yang paling utama. Kunci seseorang ingin mendapatkan syafaatul Rasul. Bahkan kalimat ini menjadi tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun tentunya bukan hanya sekedar diucapkan. Hendaknya kita betul-betul mengilmui, memahami, dan mengamalkan. Karena banyak masyarakat kita yang menjadikan kalimat ini sebagai zikir la ilaha illallah, tetapi pada prakteknya mereka masih percaya dengan jimat, masih menyimpan benda-benda yang dianggap klinik, masih percaya dengan dukun, paranormal, padahal dia selalu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi pada intinya, ya, perintah untuk mengajak manusia memeluk agama Islam. Saya ada pertanyaan, apakah boleh wudu di kamar mandi atau toilet? Tata caranya wudunya boleh baca doa di dalam atau tidak? Hukum berwudu di dalam toilet, di kamar mandi adalah boleh, walaupun mungkin dalam keadaan dia tidak sedang berpakaian.
Dalam keadaan telanjang dia berwudu, boleh. Boleh. Ya, bagaimana membaca doanya? Ya, tidak ada doa-doa ketika berwudu, kecuali ada dua doa. Yang pertama, ketika kita memulai wudu membaca apa? Bismillah. Dan yang kedua, doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun membaca bismillah karena dalam kondisi dia berwudu dan membaca bismillah adalah wajib, maka boleh, cukup baca bismillah saja. Adapun membaca doa setelah wudu karena dia adalah sunnah, maka membacanya di mana? Di luar. Dan tidak ada doa khusus, ya. Ketika basuh wajah doanya ini, basuh tangan doanya ini, mengusap kepala doanya ini, tidak ada. Nabi tidak mengajarkan hal yang demikian. Baik, nah artinya baik. Tapi ingat, sebaik-baik ibadah adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi kan disebutkan kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Yang Anda tanyakan bagaimana dengan Syiah dalam pakaian sesuai seorang muslim, tapi akidahnya yang menyimpang, apakah kita boleh mengkafirkan orang Syiah? Ada dua hal yang perlu kita bedakan, jemaah. Yang pertama, mengkafirkan secara umum, menyesatkan secara umum. Dan yang kedua, mengkafirkan secara person. Mengkafirkan secara umum boleh. Kita katakan kelompok Syiah kafir sesat karena akidah mereka, di mana mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah alamat ketika memberikan wahyu. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali, tapi ternyata yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka juga mengkafirkan para sahabat. Bahkan laknat kepada para sahabat mereka jadikan sebagai bentuk amal soleh. Ketika mereka melakukan ziarah ke kuburan Abu Bakar, Umar, bukannya mendoakan kebaikan, tetapi justru dengan mengatakan Allahumma la'an bisonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy. Dan mereka kalau kunut yang dia baca itu, ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy, yakni Abu Bakar dan Umar. Secara umum boleh kita sesatkan mereka, kita kafirkan mereka. Tapi secara individu, ya, maka kita tidak bisa sembarangan. Apalagi ini berkaitan dengan masalah akidah, urusan hati, ya. Dan juga kadang keyakinannya itu kan bertingkat-tingkat. Kadang dia hanya lebih mengedepankan sahabat dan yang lainnya, artinya tidak sampai kepada kekufuran. Maka kalau yang ditanya adalah bagaimana kita menghukumi kafir secara person, makanya tidak bisa, ya, tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya ketika kita membicarakan kekurangan orang kafir, apakah termasuk ke dalam dosa ghibah? Ya, kehormatan mereka terjaga. Orang kafir, zimmi, mu'ahad, ya, darah mereka, harta mereka dan kehormatan mereka juga terjaga. Termasuk adalah ghibah, menggibahi keburukan mereka. Ya, wallahu a'lam. Kecuali kalau memang mereka menzolimi atau ada tujuan, misalnya dalam rangka untuk mengingatkan dan menyampaikan kerusakan dan kejahatan mereka, maka boleh. Ya boleh. Iya. Ketika khatib Jumat duduk sejenak, maka khatib memerintahkan kepada jamaah untuk berselawat sebanyak 35 kali. Apakah ini syariat atau bukan? Bukan. Karena tidak ada perintah demikian. Ya, tidak ada perintah demikian. Nah,
Kita pada hari Jumat diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat. Tapi tidak dihitung dengan jumlah-jumlah tertentu, dan juga tidak dibaca pada keadaan-keadaan tertentu. Jika khatib duduk diam, kita pun diam. Ya, membaca salawat bisa kita lakukan sebelum Jumatan atau setelah Jumatan. Apalagi di sini dengan jumlah khusus. Ya, ini termasuk mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum yang tidak ada dalilnya. Demikian, semoga bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut hadis yang ke-9. Iya, tentang perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.